Mulai dari tap-tap deh, daripada nanti ngejar gitu ya. Setuju nggak sih? Good morning Singapura. Tap-tap deh langsung deh, yuk. Di tap-tap supaya tidak terjadi kepikiran yang lain-lain. Suaranya kecil, coba volumenya Anda digedein. Coba volume Anda yang digedein. Bukan suara saya. Ternyata iya ya, yang kayak gini-gini tuh lumayan bikin emosi ya pagi-pagi ya. Aman kan? Aman kan? Besar kok suaranya? Iya. Anda belum gedein suara Anda. Sabar, iya Wildan, sabar, sabar. Iya benar. Udah berapa hari ini aku tuh gampang sekali terpancing emosi saya. Tapi saya kemudian teringat bahwasannya suaranya kecil. Iya, suaranya kecil. Suaranya kecil apa enggak? Coba, kecil apa enggak? Suaranya kecil apa enggak? Udah nyala nih, ini udah nyala. Apa nih? Apa yang belum? Yang belum yang mana nih? Yang mana? Coba yang mana? Yang mana? Ya. Udah nih udah pakai ininya, apalagi? Apalagi aku harus apa lagi? Aku harus apa lagi? Apa lagi? Dibandingin biasanya suaranya kecil ya, mungkin jangan dibanding-bandingin. Ingat, hidup ini jangan suka membandingkan. Gitu ya. Jadi mesti pakai lampu apa enggak nih kira-kira nih? Karena kalau aku lihat-lihat sekarang ini sepertinya tidak perlu pakai lampu ya. Iya enggak sih? Iya. Enggak kok, aman, nggak usah Kak, aman semuanya. Nggak usah pakai lampu Kak, udah bagus alhamdulillah. Oke, sambil kita ingetin jangan lupa untuk tap-tap like. Karena kita masih punya target 1 juta like setiap harinya. Dan jangan lupa juga kita pagi hari ini nganu-nganu. Gila, gue jelek banget di samping lo. Iya, untung lo sadar. Siaul banget lo. Lo nggak pakai ini? Apa tuh namanya? Earbuds. Pakai dong, kan udah dikasih. Lu mah nggak menghargai. Tuh, Dave bergema. Lu dulu dong. Nggak bisa. Ayo. Gue tahu, lu tuh malas sebenarnya. Iya. Gue tahu, sebenarnya lu tuh malas. Lu tuh kan anaknya pemalas sebenarnya. Nah, mulai gaslighting. Ya berarti gue harus keluar dulu. Kenapa harus keluar dulu? Mesti nyalain Bluetooth. Iya. Smartphone. Gue sekarang earbuds punya 2. Ih, sombong banget punya earbuds 2 sekarang. Luar biasa. Kita nyapa dulu selamat pagi untuk teman-teman yang di Mentawai. Good morning. Hai Mentawai. Selamat pagi. Welcome to the jungle. Wih, matching nih ternyata. Topi batik begini sama batik saya pagi hari ini, ya. Matching nih ternyata. Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Malaysia. Tumben Kadif pakai celana panjang, lagi nggak terima tamu mungkin dia hari ini, makan dia pakai celana panjang, ya kan? Ada yang invite ingin live juga. Gimana? Kita naikin aja apa jangan? Gue sekarang punya 2. Aduh, ini dulu deh. Udah di set. Oke, nyalain dulu Bluetooth-nya. Kak Iwet rapi banget, ganteng banget loh. Alhamdulillah. Lagi bingung mau pakai sepatu apa hari ini. Kak Iwet kemana hari Senin udah pakai batik? Aku kemana hari Senin? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak ada. Lo udah ini belum sih? Udah lo set belum sih earbuds lo? Nggak ada suaranya. Ya Allah, orang kata nggak ada suaranya. Tetap nggak ada suaranya.
Nggak ada suaranya, gimana? Masih nggak ada suaranya. Sekarang udah ada. Setnya gimana? Kenapa nggak? Udah itu nyala, sekarang udah nyala. Lu nyalain Bluetooth-nya udah di pairing belum? Udah di pairing. Udah, makanya nggak usah pakai gini-ginian. Biasa aja udah tuh. Pasti gue percaya banget soal beginian. Kalau lu nggak pengen, gue juga nggak apa-apa nih. Itu awalnya lu loh yang beli beginian. Terus lu pakai, terus lu komplain bergema. Gue beli, gue pakai. Terus sekarang tiap kali mau pakai gini, lu ya makanya nggak usah pakai. Kayaknya seolah-olah gue yang pengen. Lu kenapa nih? Lu kenapa, Bro? Kalau nggak pengen nggak apa-apa, nggak dipaksa. Udah dimatiin. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Tahu. Udah sekarang gue sampai punya 2 tuh. Iya, belum bisa dipakai earpodnya belum bisa dipakai. Lu tuh resek tau gak lo belakangan? Lu kurang magnesium, kurang daging, apa kurang apa? Kurang kasih sayang, Kak Dev. Bu, gak ada urusan sama gue. Oh, gak ada, oke. Kak Dev kesel ya? Kesel, lu tinggal kasih tau aja lu maunya kemana, mau dibawa kemana nih arahnya. Ingat gak, lu yang pertama beli ini 1, terus lu bilang, ini gara-gara lu gak punya. Gue beli, gue pikir, oh si Iwet pengen nih pakai beginian, gue beli. Terus giliran gua pakai, lu udah makanya nggak usah pakai gitu-gitu. Lah kenapa jadi nggak usah pakai? Karena nggak bagus suaranya. Bagus, kita cuma perlu belajar aja caranya, Nek. Ya udah, berarti mau pakai AirPods apa enggak? Udah nggak usah, Bo. Kalau pakai AirPods jadi repot buat lo, nggak usah, Nek. Siaran aja udah alhamdulillah buat gue. Dah, jadi gimana nih? Mandi. Sentap banget gua sama lo. Keringetan nih langsung. Gak ada, gue tuh sekarang udah gak punya keringet. Gue tuh kan turunan ikan duyung, gue gak punya pori-pori. Bisa dong lo bikin minyak wangi. Minyak wangi bodoh, gelap. Gelap. Kayak apa tuh gelap? Nek, ternyata ada bisa ditulis. Langsung pindah topik dia. bisa ditulis nama. Di mana? Di cangkangnya, biar nggak hilang. Oh, itu sebenarnya kenapa AirPods-nya belum bisa nyala? Teuing, Bo. Kemarin udah pernah dicoba tapi? Belum dong. Oh, belum dicoba. Anyway, kita mau mengucapkan terima kasih nih untuk geng duet. 100 orang kemarin meluangkan waktu untuk hadir di Stuja SCBD. Duh, happy banget. Akhirnya kita bisa ketemu, bisa melihat wajah-wajah di balik account-account yang tiap pagi hadir menemani siaran pagi kita di TikTok. Dan rupanya kan 80% dari yang datang kemarin itu mostly menikmati siaran pagi kita melalui TikTok tuh. Jadi mungkin nama-nama kalian yang selalu muncul di kolom komentar, yang selalu nge-tap gitu. Akhirnya we can put faces to the accounts. Happy deh. Nah, buat beberapa yang DM, kan kita udah pada posting tuh keseruannya kayak apa snippets-nya. Ada yang bilang gak kebagian jatah, ada yang bilang kalah cepet gitu ya. Mohon maaf kalau kali ini gak sempet, gak kejadian, karena kuotanya cuma 100 orang. Kenapa cuma 100 orang? 1, kapasitas tempatnya cuma segitu. 2, kita kan pengen memperkenalkan kolaborasi Tumblr kita nih, duet sama Stuja. Kita testing the market gitu loh, kita nyiapinnya baru segitu, abis ini kita bikin lagi.
Nah, nanti semoga next time kita bisa bikin dengan jumlah yang lebih besar. Kemarin tuh ada tuh beberapa geng duet yang DM ke gue ngasih lihat foto. Mereka pergi ke Inner Circle, ke Stuja SCBD. Ternyata tumblernya belum ada. Memang yang karena tumblernya ini sifatnya pre-order. Pre-ordernya kapan? Nanti kita umumin di WhatsApp channel ya. Gitu. Tapi walaupun tumblernya belum ready, pre-order, minuman kolaborasi kita udah bisa dinikmati ya. Osmanthus Latte, Osmanthus Tea, Strawberry Elderberry Coffee. Teman-teman udah bisa nikmati. Kemarin ada beberapa yang udah kirim foto ke DM gue katanya, approve Kak, rasanya enak. Ada yang laporan, kok di Bali belum? Nah kan kemarin ada ya di catatan kita ya, di Bali itu mulai tanggal berapa ya? 26 mulai hari ini. Nah, Bali berarti mulai hari ini yang. Jadi sabar ya, kalau yang kemarin pas weekend nyari di Stuja, emang belum ada di Bali itu mulai hari ini gitu. Yes, dan untuk yang Bali itu adanya di Brawe. Jadi nggak semua Stuja di pantai kayaknya belum ada. Jadi cuman ada di Brawe aja. Silahkan teman-teman untuk bisa kalau mau nyobain langsung ke Stuja Brawe. Stuja Brawe itu katanya dekat Pererenan katanya. Oh, Stuja di Bali itu ada di beberapa tempat ya? Oh, oke. Karena yang satu lagi itu specialty-nya adalah pastry. Oh, I see. Gitu. Berarti Stuja Pastry itu yang kemarin makanannya kita makan pada saat Duet and the Gang meet up itu ya? Beda lagi. Banyak ya Stuja ya. Wildan, aduh maaf ya, kita nggak sempat ketemu loh. Aduh, yang gue happy tuh ya kan ada beberapa geng duet yang udah cukup akrab ya dengan kita. Kayak Adi, Lila, Wildan gitu. Mereka tuh kayak sengaja ngasih kesempatan kepada geng duet lain untuk ketemu kita. Mereka tuh udah diem-diem aja di belakang gitu. Aduh, thank you banget ya, Bo. Iya, sama-sama. Kok sama-sama? Dan ada beberapa geng duet yang came to me yang udah pernah ikutan datang waktu kita olahraga bareng di Fitness First. Betul. By the way, nanggepin sedikit di kolom komentar ada yang bilang di Balinya jam berapa, Kak? Di Bali jam berapa sekarang? Kayaknya dia pikir kita mau bikin acara kali ya di Bali ya, apa gimana sih? Bukan, maksudnya di Balinya mulai tersedia minumannya mulai jam berapa gitu kali. Iya, ya mulai dibukanya Stuja. Gongnya ada yang jawab, di Bali sekarang 8.20. Nggak salah. Emang di dunia ini nggak ada yang salah kok. Yang salah itu adalah persepsi, ya. Sama bagaimana lo menanggapi dari apa yang nyampe ke lo aja gitu. Iya, tapi happy loh denger kalau komentar geng duet yang kemarin nyicipin kalau minuman kolaborasinya rasanya tuh enak gitu. Kan happy ya. Kemarin soalnya titipannya Dito adalah kan kita bilang semoga laku ya. Terus Dito bilang, aduh mas suka aja aku udah alhamdulillah banget, dia bilang gitu. Oh, soalnya kemarin gue live sore ngide bikin meet and greet di Bali. Iya, tapi nanti dulu, belum sekarang. Kemarin gue bilang awal Juli apa kalau nggak salah gitu. Enak katanya, wangi, semuanya pas gitu. Alhamdulillah. Diracik pakai cinta, bener banget. Kemarin tuh gue akhirnya Google sebelum acara, Osmanthus tuh sebenarnya apa gitu. Ternyata Osmanthus itu bunga zaitun. Oh, it's an olive flower. Nah, olive flower itu tuh bunga zaitun. Dan terima kasih banyak juga untuk Drip yang udah nyiapin sirupnya. Jadi itu ternyata pakai sirup Osmanthus. It's so good, smells so good. Nah kemarin ada 2 orang tuh geng duet yang datang yang kayaknya sering bolak-balik ke Cina. Terus dia ngasih penjelasan, dia bilang, Kak aku yang ngirimin foto bunga Osmanthus. Jadi rupanya kalau di Cina, Osmanthus itu tumbuh cakep banget dan wangi ya, autumn to winter. Oh, Autumn to winter.
Oh gitu, justru autumn to winter. Makanya osmanthus tuh juga suka dipakai di beberapa fragrance. Oh, tapi enak sih. Mm-mm. Pantesan kayaknya sensasinya dingin gitu ya, osmanthus itu ya. Mm-mm. Oh, oke, 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 oke. Ya, Gitu very sih. calming katanya gitu. Mm-mm. Kan banyak tuh fungsinya ternyata osmanthus itu ya bisa buat mencegah flu, buat jantung, pencernaan, daya tahan tubuh, gitu-gitu loh fungsi si osmanthus itu. Ada yang bilang katanya gini, Kak Iwet, Kak Dev jangan disebutin, nanti ada yang bikin dupnya. Nggak apa-apa, sok kalau mau bikin dupnya mangga aja. Kita mah anaknya santai. Iya. Nanti bikin yang lain. Cause anyway juga osmanthus tea juga kan bukan, it's not something new ya sebenarnya ya. Cuman racikannya ala Stuja dan Duet aja yang berbeda. Betul. By the way, gue nggak pakai lampu loh hari ini. Jadi ini adalah hasil kamera konser loh. Iya, handphone konser yang nggak pernah gue pakai konser ini. Kemarin video kita rame-rame sama geng duet yang datang itu dari handphone konser tuh yang dipakai buat konten. Bukan, Oh, karena gue lupa, gue taruh di kantong gue. oh yes. Yang lu bilang kok burem gitu. Iya, pecah ternyata. Iya, Iya, kayak bukan dari handphone aku. iya. Oke. So, mengenai Duet and the Gang, hopefully setelah ini kita lebih berani untuk bikin lebih dari sekedar 100 ya, teman-teman ya. Amin. Kita lagi sekalian testing juga nih, pede apa enggak kita ngundang orang, event berbayar, ngumpulin orang sebanyak itu, tim kita kuat apa enggak, kayak gitu-gitunya tuh loh. Kita kan juga perlu belajar ya, jadi it's a learning process also for us. Kalau teman-teman datang ya, sebetulnya itu kenapa kemarin kan mungkin topik obrolannya adalah selain kita memperkenalkan Tumblr, kita juga sempat ngobrol sebetulnya 1,5 jam sama geng duet yang datang. Topik obrolannya itu adalah pelan tapi nggak kalah. Itu tuh sebetulnya, kalau Iwet mungkin nggak sempat milih ya karena dia sibuk. Sebenarnya kan Tiara ngasih 3 pilihan opsi topik tuh. Gue resonate terhadap topik itu karena buat gue itu menggambarkan kondisi situasi perkembangan duet sekarang gitu. Kita tuh berkembangnya pelan, hopefully kita nggak kalah. Kenapa kita berkembangnya pelan? Karena kita berhati-hati gitu loh dalam melangkah dan mengembangkan ini. Kenapa berhati-hati? Karena duet ini kan it's a community. Ngurus orang itu jauh lebih susah loh dari ngurus benda mati. Jadi harus pelan-pelan gitu. Itu sebetulnya kenapa kalau lo bertanya, kenapa sih kemarin ngebahasnya mengenai pelan nggak kalah? Karena gue merasa bahwa it reflect on our growth gitu. Our growth mungkin terasa pelan gitu. Aduh kurang cepat, harusnya lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Saran dari geng duet. Tapi we take things very slowly berdasarkan kemampuan kami, tim yang mengembangkan, kita orang yang ada di balik layar, dan kemampuan situasi sekarang gitu. Oh sama kemarin tuh kita terima banyak sekali jajanan loh. Aduh terharu banget ya, ada yang datang dari Bandung sama Palembang bawain Cindramata, kerupuk-kerupuk Palembang. Banyak banget. Kemarin baik deh. Ada yang ngasih gue gelang batu. Nah, Sobat batu. Iya, gue nggak tahu ini batunya apa. Namanya siapa yang kasih ya? Amanda ya kalau nggak salah. Amanda yang dari Semarang ya. Lupa. Kasih gelang batu. Oh. Katanya biar menetralkan energi karena Mas Iwet ketemu banyak orang. Baik ya? Anchoring your energy. Bener. Kalau gelang lo gelang apa? Salah lagi nanti gue. Enggak salah. Ini nggak ada hubungannya sama teknologi. Ini gelang batu juga, tapi udah lama. Didoain. Gue aja doain sendiri. Lu inget nggak? Lu inget nggak sih zaman dulu kita kegilaan energi Muse karena David Beckham pakai
Energy Muse tuh yang mana sih? Yang gelang balance itu bukan sih? Iya, yang ada judul-judulnya Prosperity, Oh iya gitu. Ini apa? Ini dia. Awal-awalnya kita pakai batu-batuan begini nih. Gitu. Kirain gelang ani-ani tuh Kade pakai. Enggong. Terus yang lucu ya, kemarin ada satu sobat duet yang dia bilang gini, Kak, aku tuh kerja di satu brand hijab lokal. Dia bilang gitu. Aku bawain kakak hijab. Aku tahu kakak nggak pakai hijab, tapi kan kakak suka bergaya. Itu bisa dijadiin shawl gitu. Oh, thank you ya, thank you so much. Sama satu yang yang gue tuh suka gitu ya, Iwet ya. Betapa terbukanya orang-orang yang datang kemarin gitu. Maksudnya akhirnya we gravitate towards them yang emang satu frekuensi dan satu energi. Kelihatan lah gitu dari cara mereka berkomentar, cara mereka bercerita gitu. Ternyata seenergi nih kita nih, sefrekuensi nih kita nih gitu. Lu makan apa sih? Biskuit. Stres gue. Kelihatan lu stres, galak. Stres gara-gara mikrofon sama AirPod. Kenapa mesti? Kalau lu males, oke. Mengenai itu ya, besok kita akan pakai. Hari ini gue akan cari tahu cara gue nyambungin. Padahal dari kemarin kan baik-baik aja kalau lu yang pakai. Tapi kan kayaknya lu terbeban ya untuk pakai earbuds. Nggak apa-apa. Besok gue belajar gue yang pakai. Karena suara kita bagus pakai ini. Kayaknya nggak bisa gue pakai Samsung. Tapi pakai iPhone belum nyambung nih si monyong. Siapa yang ngasih lo Samsung? Handphone lo kan iPhone. Ih, gue kan ani-ani. Hah? Handphone gue iPhone? Iya dong. Iya, handphone gue iPhone. Dia lupa. iPhone. Ya nggak nyambung, Giling. Kagak satu ekosistem. Enggak, kemarin gue pakai olahraga bisa. Ibarat kata itu bekecot, lo bawa ke laut, kicut dia. Kemarin gue pakai olahraga bisa, Nek. Udah bisa. Udah gue dengerin podcast, bisa ada suaranya. Tapi kok gue pakai siaran nggak bisa gitu kan? Itu problemnya kenapa gitu loh. Jadi rupanya supaya nggak feedback, salah satu dari kita tuh harus pakai earphone. Tuh banyak yang bilang bisa sekarang walaupun nggak satu ekosistem Kak Iwet. Oh baik. Hari ini tumblernya aku bawa ke kantor katanya Things. Anjir apaan nih? Katanya Teams. Ya langsung ketutup deh. Aduh, ada yang bawa tumblernya ke kantor katanya gitu. Kemarin tuh banyak banget yang nanya kapan ke Jogja, kapan ke Bali. Ada yang bilang katanya adalah, Kak, bikin fun run dong, biar Mas Div bisa ikutan lari. Terus ada lagi yang bilang, sebelum Bali, Jogja dulu kali, bisa Surabaya, kapan ke Medan. Pelan-pelan ya, kita satu-satu dulu. Oke? Jadi kita beresin dulu satu Jakarta, kita siapin dulu, baru habis itu kita bikin lagi, oke? Oh, nih Dedi menjelaskan ada account namanya Dedi. Dia bilang itu nyambung sebetulnya, cuman karena pakai Bluetooth, jadi dia bingung antara dua mic gitu. Oh, Adi bilang katanya gini, lucu deh. Hari ini tumblernya aku isi Americano Starbucks, baristanya tanya, geng duet ya, terus dikasih gratis masa? Kan beda merek ya. Setuju sama Starbucks harusnya saingan nggak sih? Nah, itu baru beda server. Ya, kok dikasih gratis? Baik banget. Adi, Starbucks mana? Sini kita sapa. Baristanya, namanya siapa? Terus kata baristanya gini, itu ngambil dari pocket gue loh, Nek. Baik banget ya Allah. Manis banget yang kayak gini. Manisnya sama kayak Brandon pamitan tadi pagi mau honeymoon. Ah, Brandon pamitan sama lo? Enggak, ya kali dia pamitan sama gue. Dia ngepost di Instagram, dia ngepost di Gram foto duduk di sofa pakai topi sama kopernya banyak.
Terus dia bilang pamit ya guys, mau honeymoon dulu gitu. Terus netizen ribut langsung berkomentar kan ya. Oke, suami bersama, take care ya, jangan lama-lama. Terus ada yang bilang akhirnya honeymoon abis jualan parfum gitu katanya. Terus ada lagi yang bilang katanya, aduh cute banget, pakai pamit segala. Hati-hati di jalan ya Brandon gitu. Dikanya nggak disebut. Parah untuk perempuan-perempuan. Kacau banget tuh kan suami orang ya. Berarti followernya Brandon itu kebanyakan mostly perempuan ya? Ya abis, apa lagi? Iya. Sama kayak kita, Bo. Follower kita juga mostly perempuan sih memang. Iya, karena dianggap sister. Kalau mereka naksir sama Brandon. Jadi the cat is out of the oven ya. Kalau kemarin kan kita bikin tebak-tebakan tuh. Malam ini akan drop episode Duet With. Tamu kita yang malam ini tayang adalah Brandon Salim dan juga Dika Salim lah sekarang berarti judulnya ya. Brandon dan Dika Salim. Oke, pas banget nih dengan keberangkatan mereka. Karena mereka juga kayaknya honeymoon sekaligus pesta kedua mereka di Kyoto ya. Iya, betul. Itu boleh diumumin gak sih, Nek? Boleh orang kemarin Mas Ferry ngepost kok undangannya yang di Kyoto. Oh oke. Mereka akan pesta kedua nih di Kyoto ya. Jadi pas banget gitu. Tapi insightful loh obrolan kita di Duet With sama Brandon sama Dika tuh. It's not only ngomongin serunya resepsi doang. Tapi aku belajar banyak hal mengenai hubungan sih dari penuturan ceritanya Brandon sama Dika. Gue cuman apa tuh namanya precaution apa tuh namanya nih kalau misalnya di depan dikasih tahu disclaimer aja untuk para jomblo ya, abis nonton nanti episodenya Dika sama Brandon siap-siap nelongso ya. Tapi iya gue juga nelongso sih ya, siap-siap nelongso karena efeknya ke gue sama Dave. Terus begitu mereka keluar tutup pintu terus kita gini, pingin ya lo? Pingin lah. dia. Gue nanya sama Iwet, ada gak sih versi begitu buat gue, Wet, dalam kehidupan? Si Dave sambil ganti baju sambil takos menatap ke Jalan Senopati dari jendela 25 Hours Hotel. Ada gak sih, Nek, kira-kira versi kayak begitu untuk kehidupan gue? Di mana sih, Nek, gue masih begaulnya kalau nyari yang kayak begitu. Dan ngomongin soal nyari kayak begitu ya, lo harus nonton guys, lo harus nonton episode ini karena menurut gue episode ini tuh tone-nya tuh manis, anget, tapi lucu gitu. Iya. Ya, very sweet, close to your heart, very touchful, tapi juga lo ngakak gitu ngeliat mereka berdua. Dan aku suka tuh penuturan mereka tuh apa adanya. Iya. Enggak, lo tau kan, kadang kan suka males wawancara orang yang terlalu dimanis-manisin gitu loh, Wet. Iya. Up to a point kita merasa bahwa, aduh, lo tuh terlalu dimanis-manisin, nggak real deh. Ini enggak. Ya, lucu ya. Lucu banget. Lucu. Dan ada jurus jitu yang dibagikan oleh Brandon. Jadi kalau ada geng duet yang masih single sekarang, lakukan apa yang mereka lakukan deh. Iya. Dan gue bener-bener bukan belajar, tapi gue nangkep itu definisi dari happy go lucky sesungguhnya. Dan emang itu tuh kayaknya ya cuma dimilikinya sama sama anak-anak muda sih. Nah, itu kan kita kan memang senantiasa harus belajar selalu ya sama anak-anak yang muda, sama anak-anak yang masih menciptakan tren gitu, tren kehidupan lah ya in this topic gitu. Jadi buat aku, obrolan aku dengan Brandon sama Dika di episode Duet With ini, I'm quite happy karena gue belajar hal baru tuh mengenai halo. Akunya masih nyala apa enggak? Masih. Terus? That word, happy go lucky gitu.
happy go lucky itu kayaknya nature-nya Brandon ya. Dan itu yang dia adaptasi ke kehidupannya dia. Dan itu juga mungkin akhirnya nularin Dika. Tapi kan rumah tangga itu kan saling menulari ya. Dika yang pinter membuat rencana, Dika yang punya struktur di dalam hidupnya dia, itu sedikit banyak juga menulari Brandon bahwa hidup itu nggak bisa selamanya happy go lucky. Nah, happy go lucky dikombinasi dengan rencana dan struktur jadinya klop. Coba gue mau nanya sama lo ya. Coba gue nanya sama lo ya. Ini kita bahas ya. Kita bahas dari obrolan Dika sama Halim. Dika sama Brandon. Halim. Lo semangat dong, jangan lemes gitu. Ayo semangat yuk, semangat yuk. Ih, gue mah semangat. Coba, gue mau nanya sama lo. Apa dari mereka berdua yang pingin lo adaptasi dan pingin lo punya juga dalam kehidupan lo? Mungkin lebih kepada gini ya, karena I see myself lebih mirip ke Dika. Masa? Maksudnya sangat terstruktur, gue tuh punya rencana, I love making plans, I plan to make plans gitu, gue pengen ini, pengen itu. Dan Dika kan orang yang tidak malu ya untuk mengungkapkan apa yang dia mau. Iya Pak? Ya. Ya kan? Kan itu ke-spill tuh dari obrolan mereka ketika, itu jangan semuanya kita ceritain di sini kali ya, ketika dia yang duluan minta gitu. Nah gue tuh kan kayak begitu ya. Jadi gue lebih terpengaruh dengan spiritnya Brandon tuh, bahwa ya udah gitu, easy aja. Kadang tuh kita tuh perlu easy dalam hidup. We need to be easy. Bentar, Brandon apa Dika nih yang tadi minta? Dika kan nggak malu untuk minta. Oh, oke. Gue nggak mau nyebut topiknya supaya teman-teman discover it nonton di podcast. Iya. Kan Dika yang minta sama Brandon. Kayaknya udah waktunya nih gitu. Sementara Brandon, nah makanya. Jadi gue lebih kayak aku harus belajar seperti Brandon nih gitu, ringan, worry less gitu. Iya. Ya. Lu tuh lebih merasa kayak Dika ya instead of Brandon ya? Iya. Ya. Dari sisi kepribadian ya, bukan dari keuangan. Mengenai bibit bebet bobot, kemarin juga dibahas. Kan rame banget yang di TikTok tuh ngebahasnya adalah Dika itu orang Jepang. Ya kan? Nah, kemarin juga dibahas tuh, gue klarifikasi. Jadi lu sebenarnya Jepang apa bukan? Karena setahu gue sih enggak ya, gue bilang gitu. Gue kan kenal sama mamanya Dika kan. Setahu gue sih enggak sih. Nah, itu kemarin di klarifikasi tuh. Ya, terus abis itu apalagi yang diklarifikasi ya? Soal cowok green flag, kan itu juga cloud omongan buzzingnya soal Brandon sama Dika, terutama Brandon kan itu kan, ini adalah indikator cowok green flag Brandon Salim gitu. Terus abis itu bahas apa lagi ya teman? Banyak sih, banyak yang menarik dan lucu-lucu untuk bisa kita simak besok. Ini masukan yang baik nih dari Incas Kalori. Dia bilang podcast duet with emang beda dari podcast lain. Bintang tamunya itu lagi muter gitu di podcast. Iya, karena kita nggak mengundang mereka karena kita tahu mereka udah keseringan muter, jadi mereka pusing ya. Mereka cenderung vertigo jadinya karena banyak muter-muter gitu. Itu jawaban publishnya ya. Jawaban aslinya mah karena kita sering di cancel ya sama bintang tamu yang namanya juga podcaster baru ya kan. Gitu. Diterima aja kalau di cancel ya Beb. Bener ya. Jangan lupa di tap udah tinggal 15 menit lagi nih. Kita 1 juta likes masih tetap menjadi KPI kita gitu ya. Lo kemarin ketemu Tomo gak sih? Tomo? Yang suka ngasih teh curah lo sama kopi curah lo. Tom. Ketemu. Si arsitek. Iya.
Iya, si arsitek yang ternyata dia gap year dulu. Oh, lagi gap year. Dulu dia gap year karena pas dia mau kuliah itu Krismon. Jadi Oh. akhirnya dia ngebelain adiknya dulu untuk sekolah segala macam. Hmm. Iya, terus abis itu baru kemudian dia kuliah. Dia kuliah di Untar, ambil arsitektur. Sampai deh sekarang dia jadi arsitek. Gitu ceritanya si Tom. Oh, terus kemarin pada saat acara Duet and the Gang, kita ketemu ada dosen, couple, pasangan suami istri dosen. Lucu deh, this couple came to us, selain cuman minta foto, tapi dia juga kirim doa sambil salaman tuh dia ngedoain kita. Lucu ya, I find it very cute loh. Tapi barijeng kacamata gue udah glosor gitu, glosor. Jadi gue sambil dia doa, sambil gue gini-gini. Ambil dia doa, dipegang tangan gue akan dipegang gini. Gue ambil gini, gini. udah gini, ini kacamata gue. Oh, istrinya dokter. Oh, Pak istrinya dosen itu. suaminya dosen di, lucu deh, dosen ini yang kita bingung nih. Dia itu adalah dosen hukum pidana di Universitas Trisakti. Terus dia bilang, istrinya yang cerita, materi obrolan kita itu suka dibawa pada saat dia lagi ngajar di jurusan itu, dosen Trisakti hukum pidana. So gini, hubungannya apa ya, Nek? Antara hukum pidana sama topik kita. Mungkin sebagai contoh, jangan sampai hidup lu kayak mereka berdua gitu kali. Karena mereka berdua punya potensi terkena kasus hukum. Oh. Kalian nonton deh, jangan kalian tiru, itu bahaya mereka berdua. Ternyata itu. Gue juga kemarin terima DM ya, tapi namanya tidak disebutkan. Dia bilang remain anonymous aja. Dia ini calon hakim. Judge in training tuh apa sih? Hakim ya? Judge ya, judge itu hakim, betul. Dia calon hakim, Wet. Terus? Dia bilang katanya dia suka nonton siaran ini sebagai sumber inspirasi sama refreshing dari terms-nya kayaknya dunia kehidupannya dia ya. Nah, Udah sih itu aja. gue lagi nunggu nih, apa kira-kira pelajaran kehidupan yang bisa diambil dari DM tersebut. Kayaknya tuh kan, kayaknya pas lo, iya, jadi dia itu kan judge in training ya. Jadi dia tuh mau Nggak ada sih, Bu. terus gue gini, gue nunggu aja, gue nunggu. Nggak ada apa-apa. Kadang-kadang gue ngomong tuh nggak perlu ada ujungnya sih. Sama in the spirit of baca-baca in DM ya, ada satu juga DM geng duet tuh yang minta kita membahas mengenai how to get out of a toxic relationship, Wet. Terus, Karena ini cerita temannya dia, katanya dia punya teman yang selalu terjebak dalam toxic relationship. Terus gue nanya, toxic relationship tuh kayak apa sih gitu. Jadi dia selalu dimanfaatkan lah di dalam hubungannya itu. Di verbal abuse, physical abuse, diselingkuhin berkali-kali, tapi dia tetap memaafkan, curhat ke temennya, putus, balik lagi, dibaik-baikin gitu loh. Katanya itu toksik kan Kak gitu. Dia jadi kerdil si perempuan ini dibuatnya melalui hubungan ini. Terus gue bilang gini, oh kalau gitu berarti cocoknya sih nanti kita ngobrolnya sama psikolog kali ya gitu, supaya kita cari tahu dan gali gitu kenapa sih kita tuh suka terjebak di dalam loop kehidupan yang sama tuh, walaupun kita tahu kalau itu tuh nggak baik. Tapi kan sedikit banyak dengan apa yang kemarin Abu Marlo bilang, ada beberapa dari kita tuh yang ternyata suka menjadi korban. Ingat nggak obrolan Abu Marlo kemarin? Iya kan? ingat. Kita tuh suka, mungkin kita suka jadi korban. Jadi kita, we love that pain. Kalau dari obrolan kemarin sama Abu Marlo kan yang dibahas adalah kalau lo udah sampai berpola ya, keluar dari satu relationship toxic, masuk relationship berikutnya toxic, pindah lagi relationship berikutnya toxic. Coba deh
mungkin yang harus dicek adalah elonya instead of pasangannya. Kenapa lo mengulangi pola yang sama terus? Jadi kalau ditanya gimana cara untuk keluar dari toxic relationship, mendingan temen lo berobat dulu. Temen lo mendingan yang diberesin, suruh dia ke psikolog, suruh dia ke psikiater. Coba dicek gitu, yang salah di mana sebenarnya. Ngomongin mengenai pola ya, ternyata memang kita ini manusia yang kalau dibilang, kok nggak ketebak ya dia orangnya, gue nggak percaya loh sekarang itu. Karena ternyata sebetulnya if you look closely, kita adalah manusia yang berpattern. Pasti ada pola yang berulang di dalam kehidupan kita. Dan kalau lo mau tahu lu seperti apa, dicek deh pattern apa yang berulang di dalam kehidupan lo. Gue kemarin nonton drama, it's a soap movie di Netflix yang main Julianne Moore. Gue nonton karena gue suka Julianne Moore. Judulnya, it's a limited series, jadi cuma 8 series. Judulnya Sirens. Sirens, S-I-R-E-N-S gitu ya, Sirens. Premis ceritanya tuh akhirnya mengungkapkan bahwa manusia tuh emang makhluk yang berpola, Wet. Manusia itu makhluk yang berpola. Ini kayaknya udah dibahas di mana-mana ya, 5 episode ya. Nonton sampai akhir and tell me what you guys think. Gue nonton itu bukan melihat manipulasi, bukan melihat perselingkuhan, bukan melihat ani-ani, bukan melihat tipu daya muslihat perempuan, enggak. Tapi gue melihatnya bahwa manusia itu memang makhluk berpola. Ya, gue setuju. Semua karakter di film itu menunjukkan mereka terjebak di dalam pola-pola kehidupannya mereka. Jadi kalau lo bilang, nggak ketebak ya Nek, kalau dia akhirnya akan berselingkuh. Really? Coba deh, bukankah dia mengawali hubungannya dengan lo awalnya perselingkuhan? Harusnya udah ketebak nggak sih kalau dia memang suka the thrill of selingkuh? Itu yang sebenarnya jadi pemikiran gue beberapa hari terakhir ini gitu mengenai si pola ini. Gue tuh lagi mikirin gitu, kok berulang lagi ya, kok yang ini keulang lagi, kok yang ini jadi kayak gini lagi ya, kenapa ini begini ya. Terus gue keinget sama obrolannya Abu Marlo gitu, terus gue cuma mikir gini, ini gue nya nih kalau kayak gitu. Dan artinya yang memang harus diperbaiki adalah diri gue, bukan lingkungan sekitar, bukan orang lain. Message of the apa ya bahasa Inggrisnya? The message of the conclusion of the story of the apa ya? Apa nih maksudnya, Nek? Pesan yang bisa diambil dari obrolan ini tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Moral of the story. Itu dia. Moral of the story-nya adalah emang paling bener. Sebenarnya seeking for help. Menurut gue itu. Jadi menormalisasi pergi ke psikolog, menormalisasi meminta bantuan profesional untuk diri sendiri itu menurut gue sesuatu yang harus kita normalisasi. Karena balik lagi, kita kan tumbuh, kan Agung Marlo selalu bilang kan, kita tuh tumbuh karena kebiasaan, karena pola asuh, karena repetisi dalam hidup. Nah itu tuh sebenarnya nggak kita sadari membentuk kita sekarang kan. Dan yang nggak kita sadari itu nggak kita pikir karena kita sehari-hari seperti itu, kita pikir itu baik, itu bagus. Padahal sebenarnya ternyata enggak. Iya. Well, iya dan tidak gitu ya. Ada mungkin pola-pola yang memang baik yang akhirnya membentuk who we are. Contoh gitu. Kalau gue udah terpola untuk tidak meminum kopi menggunakan gula, mungkin itu baik untuk kebutuhan badan gue. Tapi pola-pola lain kita harus lihat dan sadari gitu ya. Ada satu omongan teman dekat gue gitu ya, ke gue nanya gini, Bo, kok lu sekarang mau sih deket sama orang tapi nggak ada kejelasannya? Gitu. Aduh ayam, aduh kaget, aduh. Jelas kan katanya kalau ngasih, aduh banyak kaget hari ini, pagi-pagi dimarahin, ada fakta-fakta. Kan harus gitu ya, kan katanya kalau ngasih contoh harus jelas. Iya, clear ya.
ini Aduh ayam. ini example ya, contoh. Bisa benar, bisa Ini cerita temen ya. iya, bisa benar, bisa tidak gitu. Iya, fiktif ya. Kalau ada kesamaan itu hanyalah fiktif belaka ya. Betul. Iya. Kan inget ya, gue tuh kan orangnya kayak Dika. In my past relationship dengan teman-teman gue, dengan gebetan, dengan siapapun, gue tuh selalu jelas dan gue selalu kaku. Iya apa enggak, Wen? Betul. Gue tuh kaku banget. Janjian jam 3, gue kasih lu jeda 3.30. 3.30 lu nggak nongol, mau lu bilang 3.31, gue udah nyampe parkiran, Bo, tinggal naik. Gue tinggal. Iya. Gue tuh Bye-bye. Yes, gue tuh sekaku itu. Tapi kan gue nggak mau terjebak di dalam pola itu ya. Gue berusaha menjadi lebih, oh mungkin pola itu did not work for me. Terus temen gue nanya gini, Nek, kok lu mau sih sekarang punya gebetan lebih dari satu? Kalau dulu kan gue nggak mau, gue tuh satu-satu. Banyak. Misal, Oh misal ini seperti dicontohkan oleh model. ya gitu. Misal gitu. Terus, Bo, kok lu mau sih sekarang punya gebetan tapi nggak jelas? Jadi apa nih? Pacar, gebetan, apa nih? Apa nih? Nggak tahu, Nek, nggak jelas gitu. Kok lu mau sih sekarang terjebak dalam hubungan nggak jelas? Jawaban gue adalah, Wet, karena mungkin gue udah pernah nyoba pola yang harus serba jelas, harus buru-buru, harus satu-satu, dan it doesn't work for me. How do I know it doesn't work? Buktinya, I'm still single. Ya, Ya kan? Jadi, maybe it's time for me to try different pattern. ya. Iya kan? Gue si kaku ini udah dicoba, ternyata, oh, nggak terlalu happy gue dengan result itu. Dicoba deh cara yang lain. Geng duet, jangan bikin langsung kesimpulan, jangan langsung bikin summary. Ojo. Ojo, ini example, ini tuh misalnya, ini tuh etok-etoknya. Etok-etoknya. Sama juga sebenarnya, Wet, dengan topik obrolan kemarin gitu. Nggak apa-apa, pelan juga nggak kalah gitu ya. Ya. Itu it's my new cycle, Wet. Iya, Karena 20-30 gue itu I live my life, ini pekerjaannya. Gue tuh serba terburu-buru. ya, I live in a very fast pace. ya, Buru-buru aja gitu. ya. Serba fast pace. Dan akhirnya gue kelelahan. Ya. Gue tidak menikmati apa yang terjadi 100%. Ya. Gue fokus dengan goal berikutnya aja. Goal tuh jadi checklist. Gue tuh nggak menikmati prosesnya gitu. Dan akhirnya sekarang gue, itu udah pernah nyobain. Sekarang gue mau nyobain pelan-pelan, Ya. gitu. Setuju. Jadi kesadaran bahwa gue nggak mau terjebak di pola yang sama. Iya. Ya, jadi lu mencoba jalur lain nih ya, ibaratnya gitu ya. Ini lu apa temen lo ya tadi, lupa gue. Gue kayaknya ya. Sama juga pertemanan, Wet. Ini in the spirit of telling what it is ya. Gue kan punya grup pertemanan gue tuh, Wet. Gak usah disebut namanya ya, tapi grup pertemanan gue cuma satu. Oke, lanjut terus. Kan dinamikanya tuh nggak terlalu sehat belakangan ya. Maksudnya ada yang keluar dari grup WhatsApp karena lagi nggak sehat secara mental gitu. Yang tersisa juga kayak punya, lu suka gitu nggak sih kalau di grup WhatsApp ada grup di dalam grup? Itu kan selalu ya. Itu selalu kan. Betul. Ada grup di dalam grup sehingga grup utamanya jadi sepi gitu, iya nggak? Oh, terus? Iya kan gitu. Terus jadi kayak grup yang utama jadi nggak ada lagi nih motor penggerak yang menurture gitu. Gitu-gitu kan pertemanan itu selalu ada ya. Kalau gue yang dulu, Wet, lu inget nggak gue di Gengges? Gue akan mengambil langkah tegas kan. Gue nggak mau nih ada di dalam drama pertemanan kayak gini. Gue cabut. Ingat apa enggak? Ingat. Kalau sekarang enggak gue. Gue mencoba untuk jadi easy go lucky aja. Ya lu mau bikin grup lain di dalam grup utama ini, monggo. Lu mau keluar dari grup ini, boleh.
Lu mau japri gue, ngajakin gue ketemu, hayu. Lu nggak mau ngajakin gue ketemuan karena ini circle lu di dalam circle yang lain yang nggak ada gue, nggak apa-apa. Gue lebih ya pengen nyoba aja jadi orang yang seperti ini seperti apa. Bertanya deh, apa titik balik yang membuat lo melakukan itu? Udah jam 7:58, kita lanjutin besok ya guys. Jadi apa titik baliknya? Kayaknya titik baliknya apa ya? Kayak berasa nggak penting aja nggak penting untuk dijadikan hal penting. Contoh nih. Ini menurut gue satu hal yang buat gue perubahan besar banget gitu. Lo memutuskan untuk ketahuan nih. Memutuskan untuk menjadi nggak penting. Gimana? Maksudnya, kalau nggak penting ngapain dipenting-pentingin sih? Nggak ada turning point-nya tuh, nggak ada yang kejadian apa lo kayak misalnya keselengkat, atau lo kepleset, atau lo kejepit di lift gitu. Enggong. Kayaknya itu gradually aja over time. Menarik ya? Kalau nggak penting nggak usah dipenting-pentingin deh. Iya. Gitu. Iya. Tapi itu juga the beauty of aging ya menurut gue. Karena semakin lo dewasa, semakin lo tua lah ya. Semakin lo tua kan harapannya lo semakin dewasa kan. Dan ketika lo semakin dewasa tuh lo jadi semakin bisa memilah dan memilih mana yang perlu diurus, mana yang tidak perlu diurus. Mana yang ya udah dianggap ambil lalu aja, mana yang memang oke, yang ini harus diseriusin nih. Itu kayaknya quote. Ya karena energi lo juga udah nggak sebanyak dulu juga gitu. Yes, true. Kan ada yang komentar gini, itu defense mechanism. Maybe it is to protect my own energy gitu ya. Mungkin prinsip hidup gue itu tuh sekarang. Kalau nggak penting nggak usah dipenting-pentingin deh, Nek. Ya kan, kalau nggak penting nggak usah dipenting-pentingin deh. Ya, setuju. Jam 8. Ingat, bukan setuju. Setuju. Sudah hadir Osmanthus Latte, Osmanthus Tea, dan Strawberry Elderberry Coffee. Adanya di Stuja SCBD, Stuja Bekasi, Stuja Cipete, dan juga Stuja Braul. Yang di Bali, enjoy your drinks, wallet last. Yang mau PO, siap-siap, nanti kita umumin di gram kita, duet DVET_DavEwet. Dan kita mau minta tolong, kalau teman-teman menikmati podcast Duet With, jangan lupa di subscribe, jangan lupa komentar, jangan lupa di share ke teman-teman yang mungkin akan menikmati konten yang sama, supaya kita semangat. Dukungan seperti itu yang kita perlukan. Nanti malam jam 7, episode baru Duet With bersama Brandon Salim dan Dika Salim akan tayang, yang bisa dipastikan narasumber kita nggak akan nonton karena mereka lagi sibuk bercocok tanam di bulan madu mereka. Bye everyone, happy Monday.